Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani Putri dari kelas TBIND. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran-aliran linguistik. Sejarah dan aliran-aliran linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan cara berfungsinya dalam masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi sejarah dan aliran-aliran utama dalam studi linguistik. Sejarah linguistik. Yang pertama, pralinguistik. Pemikiran awal tentang bahasa dan komunikasi manusia sebelum pengembangan studi linguistik sebagai disiplin ilmu. Pralinguistik merujuk pada studi tentang elemen-elemen prabahasa yang melibatkan aspek-aspek yang mendasari bahasa sebelum struktur bahasa itu sendiri. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana manusia menghasilkan dan menerima bunyi, mengenali pola-pola suara, dan memahami konsep dasar komunikasi sebelum bahasa terbentuk. Bidang ini mencangkup aspek-aspek seperti fonotik, fonologi, dan prabahasa yang lainnya, yang mendahului struktur linguistik formal. Pralinguistik membantu kita memahami dasar-dasar proses komunikasi dan persepsi suara yang menjadi landasan bagi pengembangan sistem bahasa yang lebih kompleks. Yang kedua, abad ke-20. Penemuan strukturalisme, generatif, fungsional, sosiolinguistik, dan antropologi linguistik. Pada abad ke-20, linguistik mengalami perkembangan yang signifikan dengan cara munculnya berbagai aliran. Awalnya didominasi oleh strukturalisme yang menekankan analisis struktur bahasa. Kemudian muncul generatif transformasional oleh Noam Chomsky yang fokus pada aturan generatif dalam bahasa. Seiring waktu, linguistik fungsional juga muncul, menitik beratkan pada fungsi komunikasi. Abad ke-20 juga menyaksikan pergeseran ke pendekatan kontekstual yang menempatkan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Perkembangan ini mencerminkan evolusi pemikiran dalam studi bahasa selama abad tersebut. Yang ketiga, abad ke-19. Munculnya komprehensi lintas bahasa dan perkembangan pendekatan instruktural. Abad ke-19 ditandai oleh perubahan paradigma dalam studi linguistik. Pada awal abad ini, dominasi strukturalisme dan pemikiran ahli bahasa seperti Ferdinand de Saussure memunculkan konsep hubungan simbolis dan struktur dalam bahasa. Perkembangan filologi juga mencirikan era ini, fokus pada analisis teks sejarah untuk memahami evolusi bahasa. Pada abad pertengahan ke-19, muncul pemikiran historis komparatif yang mencoba menelusuri hubungan antara bahasa dan akar kata. Meskipun belum mencapai bentuk formal, linguistik seperti abad ke-20, abad ke-19 memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam studi bahasa. Yang keempat, yaitu linguistik modern. Perkembangan terbaru dalam studi linguistik yang terus berkembang. Linguistik modern melibatkan berbagai pendekatan dan metode dalam pemahaman bahasa. Aliran-aliran utama termasuk strukturalisme, generatif, transformasional, fungsional, dan kontekstual. Strukturalisme menitik beratkan pada analisis struktur bahasa. Sementara generatif transformasional fokus pada aturan generatif. Linguistik fungsional menyoroti fungsi komunikasi. Dan sedangkan pendekatan kontekstual menempatkan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Selain itu, linguistik modern juga mencangkup cabang-cabang seperti neurolinguistik, psikolinguistik, dan sosiolinguistik yang membawa pemahaman bahasa ke dimensi neurobiologis, psikologis, dan sosial. Ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami kompleksitas dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu aliran strukturalisme. Yang pertama, sintaksis sentral, fokus pada hubungan sintaksis dalam kalimat. Yang kedua, fonologi, memeriksa suara dan pola bunyi dalam sebuah bahasa. Yang ketiga, morfologi, mempelajari komposisi dan struktur kata.
Aliran generatif. Yang pertama, teori transformasi. Pendekatan yang menekankan kemampuan manusia untuk menghasilkan kalimat baru secara kreatif melalui aturan gramatikal. Teori transformasi khususnya dalam linguistik. Merujuk pada pendekatan yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky, teori ini juga dikenal sebagai teori transformasi generatif, menekankan pada aturan generatif untuk menghasilkan struktur bahasa yang diterima oleh penutur dan untuk menjelaskan perubahan struktur kalimat dalam bahasa. Konsep transformasi dalam teori ini mengacu pada perubahan struktur kalimat melalui serangkaian aturan transformasi. Ide dasarnya adalah bahwa kalimat-kalimat yang berbeda dapat dihasilkan oleh menerapkan informasi tertentu pada kalimat dasar. Teori transformasi menjadi salah satu kontribusi penting Chomsky dalam pengembangan linguistik modern dan memberikan wawasan mendalam tentang struktur sintaksis bahasa. Yang kedua, TRIS dan penguraian. Memodelkan struktur kalimat menggunakan teori pohon sintaksis. Dalam linguistik, tree atau pohon sering merujuk pada diagram pohon atau struktur pohon yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan sintaksis antar unsur dalam suatu kalimat. Ini membantu menggambarkan hierarki dan susunan frasa atau klausa dalam bahasa. Penguraian atau parsing adalah proses analisis sintaksis yang melibatkan pembentukan struktur pohon untuk kalimat. Yang ketiga, gramatik generatif. Mempelajari tata cara bahasa melalui perumusan aturan gramatikal. Gramatikal generatif adalah kerangka kerja dalam linguistik yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Gramatika ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat dalam suatu bahasa dapat dihasilkan atau diurai. Pusat perhatiannya adalah aturan-aturan generatif yang menggambarkan cara struktur sintaksis bahasa diciptakan. Dalam gramatika generatif terdapat dua komponen utama, aturan produksi dan leksikon. Aturan produksi menggambarkan cara unsur-unsur bahasa digabungkan untuk membentuk suatu kalimat. Sementara leksikon berisi informasi tentang kata-kata dan bagaimana mereka berperan dalam struktur kalimat. Konsep utama dalam gramatika generatif adalah keberadaan tata bahasa yang menciptakan atau menghasilkan kalimat dalam suatu bahasa. Pendekatan ini telah memberikan dasar untuk memahami struktur bahasa secara sistematis dan telah memainkan peran penting dalam pengembangan teori linguistik modern. Selanjutnya, aliran fungsional. Yang pertama, fungsionalitas bahasa. Menekankan fungsi sosial bahasa dalam komunikasi dan interaksi manusia. Pemahaman fungsi bahasa ini membantu menganalisis bagaimana struktur bahasa terbentuk dan mengapa bahasa berubah sesuai dengan keperluan komunikatif yang berbeda. Linguistik fungsional berusaha untuk memahami hubungan antara bahasa, makna, dan konteks dalam kegiatan komunikatif manusia. Yang kedua, kaitan konteks. Menganalisis bagaimana bahasa selalu terhubung dengan konteks sosial dan budaya. Kaitan konteks dalam konteks linguistik mengacu pada bagaimana bahasa dan maknanya dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, dan kondisi di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sepenuhnya terhadap suatu ucapan atau tulisan memerlukan perhatian terhadap konteks di mana bahasa tersebut digunakan. Yang ketiga, konvensi komunikatif. Mempelajari konvensi dan norma yang digunakan dalam penggunaan bahasa. Dalam konvensi komunikatif, terdapat kesepakatan bersama mengenai bagaimana bahasa dan tanda-tanda komunikasi lainnya seharusnya diartikan. Misalnya, dalam bahasa, konvensi mengatur arti kata-kata dan bagaimana kalimat-kalimat dibentuk. Dalam konteks sosial, konvensi komunikatif juga melibatkan aturan tentang kapan bicara dan kapan mendengarkan. Pentingnya konvensi komunikatif adalah agar pesan dapat dipahami secara konsisten dalam suatu komunitas atau kelompok. Konvensi ini membentuk dasar untuk interaksi sosial dan memungkinkan komunikasi yang efisien antara orang-orang yang menggunakan sistem bahasa atau tanda-tanda yang sama. Selanjutnya, aliran sosiolinguistik. Yang pertama, variasi bahasa.
menganalisis variasi bahasa dalam masyarakat, seperti dialek atau gaya sosiolinguistik. Variasi bahasa dapat terjadi antara dialek regional, kelompok usia, kelas sosial, atau bahkan konteks situasional tertentu. Fenomena ini mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas bahasa sebagai alat komunikasi yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Pentingnya memahami variasi bahasa adalah untuk mengakui dan menghormati keberagaman dalam cara orang berbicara, serta untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan kontekstual mempengaruhi penggunaan bahasa masyarakat. Yang kedua yaitu kelas sosial. Melihat bagaimana bahasa dapat mempengaruhi, mencerminkan, dan membedakan kelas sosial. Kelas sosial merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan faktor-faktor ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan, atau status ekonomi. Kelas sosial dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks variasi bahasa, kelas sosial juga dapat menciptakan variasi bahasa. Orang dalam kelas sosial yang sama mungkin cenderung menggunakan gaya bahasa atau kosakata tertentu yang mencerminkan identitas atau status sosial mereka. Oleh karena itu, kelas sosial dapat memainkan peran dalam bentuk pola-pola variasi bahasa di masyarakat. Dan yang terakhir adalah gaya berbahasa. Memahami bagaimana gaya berbahasa dapat berubah tergantung pada konteks sosial. Gaya berbahasa merujuk pada cara seseorang menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan atau berkomunikasi. Ini mencangkup pemilihan kata, tata bahasa, intonasi, dan ekspresi yang mencirikan cara unik seseorang berbicara atau menulis. Gaya berbahasa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti situasi, tujuan komunikasi, atau identitas individu, dan dapat bervariasi antar individu atau kelompok. Aliran antropologi linguistik. Yang A. Interaksi sosial. Mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks interaksi sosial manusia. Yang B. Kajian budaya. Menyelidiki hubungan antara bahasa dan budaya dalam masyarakat. Dan yang C. Pemetaan dialek, menganalisis variasi geografis dalam bahasa, seperti dialek dan aksentuasi. Perkembangan linguistik modern. Yang pertama, linguistik kognitif. Memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan proses kognitif manusia. Yang kedua, linguistik komputasional. Menerapkan metode komputasi untuk menganalisis bahasa dan model bahasa alami. Dan yang ketiga, neurolinguistik, memahami bagaimana otak memproses dan mengalami suatu bahasa. Yang keempat, studi korpus, menggunakan korpus bahasa untuk menganalisis pola bahasa di tingkat desa. Selanjutnya, kesimpulan. Sejarah linguistik mencangkup perkembangan pemikiran bahasa dari zaman kuno hingga modern. Aliran-aliran utama seperti strukturalisme, generatif transformasional, fungsional, dan kontekstual memberikan wawasan berbeda terhadap studi bahasa. Strukturalisme menekankan analisis struktur, generatif transformasional pada aturan generatif, fungsional pada fungsi komunikasi, dan kontekstual menempatkan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Kesemuanya mencerminkan evolusi pemikiran linguistik dalam memahami kompleksitas dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.